telah berusaha untuk menjadi lelaki yang baik untuk membuatmu senang. Sekarang aku akan mengurungmu di tempat ini. Kau pasti akan teriak karena ketakutan. Maafkan aku. Katakan kau menerima permohonan maafku. Kalau kau tidak terima maafku, aku akan mengurungmu di sini. Raja Baja, aku tidak merasa kesal denganmu. Dan aku bahkan tidak dapat berbicara denganmu. Aku terpaksa. Aku bersumpah demi burung hitam, Raja Baja. Jangan kurung aku di sini. Sekarang tendanglah pintu itu sampai rusak. Pintu itu tidak akan terbuka sampai kau bicara padaku. Maafkan aku, Nenek. Ini memang salahku. Aku tahu. Rani takut tempat gelap, tapi aku memaksanya. Rani belum mengatakan satu kata pun. Aku juga tahu sebenarnya dia sangat kesal denganku. Karena aku telah berlaku kejam padanya. Karena Rani telah bicara dengan Jivan dan aku tidak suka itu, Nek. Tenanglah, Raja cucuku. Dengarkan. Rani sekarang sedang kesal padamu. Jadi apabila kau mencoba untuk membujuknya, itu hanya akan memperburuk keadaan saja. Beri dia waktu sebentar lagi, Raja. Nenek akan bicara dengan Rani atas nama dirimu. Tikus kecil, kemarilah. Sekarang katakan padaku. Kau sangat kesal pada Raja sampai kau tidak mau menyebutnya, kan? Apa lidahmu sudah kau telan? Lalu kenapa kau tidak mau bicara? Apakah kau gunakan lidahmu hanya untuk makan? Hanya itu yang dapat aku lakukan saat ini. Apabila aku dapat berbicara pada Raja, aku akan katakan bahwa aku tidak kesal kepadanya. Siapa yang telah mencekikmu sampai kau kehilangan suara seperti ini? Katakan. Apa kau telah berjanji untuk tidak bicara? Itu artinya kau tidak berbicara pada Raja karena kau bersumpah untuk tidak bicara. Bukankah karena Raja kesal padamu dan tidak mengizinkanmu untuk berteman dengan Jivan? Aku telah bersumpah pada ayah, apabila aku berbicara dengan siapapun di istana, maka ayahku akan membunuhku. Tolong beritahu kepada Raja Baja atau Raja tetap kesal. Kau seorang penyihir.
bahkan tidak dapat menuliskan pesan selama sumpah diam. Jangan beritahu raja apapun walau dalam bentuk tulisan atau ayahmu. Kau akan mengikuti perintahku. Jangan khawatir tentang raja. Aku akan memberitahunya apa yang boleh dikatakan. Bagaimana tikus kecil? Rani! Apa yang terjadi dengan Rani, Nenek? Mengapa Rani tidak mau bicara padaku? Raja, Rani telah memanggilku penyihir. Apabila aku memberitahumu, aku benar-benar akan terlihat seperti penyihir. Tolong beritahu aku, Nenek. Raja cucuku, sekeras apapun kau berjuang, kau tidak akan mengubah manusia di dunia ini. Dia itu tikus yang hanya akan mendatangi keju yang paling besar. Kau tahu apa artinya? Apa artinya? Orang miskin itu hanya mementingkan uang dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Ketika tikus kecil memerlukan bantuanmu, dia akan menganggapmu teman. Tapi sekarang kau tidak memiliki apa yang dia butuhkan. Maka dia menganggap Jivan temannya. Apa yang aku miliki? Celengan babi. Celengan babi. Kau telah pecahkan celenganmu untuk Rani. Bukankah itu benar, Raja? Dia memutuskan hubungan denganmu. Sekarang Jivan memiliki uang di celengannya. Maka dia menganggap kalau Jivan itu adalah temannya. Tikus itu bukan berteman denganmu. Ataupun Jivan. Tikus itu berteman dengan celengan babimu itu. Tidak. Sudahlah. Kau berusaha keras untuk membuatnya tenang, tapi dia tidak mau menyerah. Dia bahkan tidak mau adu mulut denganmu, kan? Dia bahkan tidak membuka mulutnya. Aku tidak percaya. Nenek berbohong padaku. Kadal tidak seperti itu. Aku tidak pernah berbohong selama hidupku. Apakah aku akan berbohong saat aku sudah tua? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin Rani bukan orang yang tamak dan orang yang mencari keuntungan untuk hidupnya. Raja, aku tidak ingin mendengar apapun. Aku akan lakukan apa yang harus aku lakukan. Raja! Raja! Ini tidak mungkin. Raja harus menjadi senjataku. Aku akan mengubahmu sesuai keinginanku. Kau perlu bukti untuk melawan tikus itu. Dan aku akan mendapatkannya. Tunggu saatnya. Apa kau dengar sesuatu? Aku tidak akan memberitahu siapapun, Ibu Suri. Tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Apa kau menyadari artinya? Tidak. Akan kujelaskan. Durjan Singh. Ibu Suri. Apabila dia memiliki lidah, dia akan berbicara. Durjan, tolong potong lidahnya. Ayo cepat. Tidak ada gangguan, tidak ada masalah.
membagikan gajiku kepada semua orang. Raja Baja, aku datang untuk memberikan kali prasad kepadamu karena ayah mengatakan bahwa tidak baik meminjam uang kepada siapapun. Itu sebabnya aku tidak meminjam uang. Aku memberikanmu barang yang paling berharga sebagai gantinya. Kadal selalu memikirkan orang lain. Lalu kenapa dia tiba-tiba menjadi sombong? Sepertinya ada alasan yang lain. Tikus kecil, lihatlah apa yang aku bawa untukmu. Besok kita akan mengadakan pesta ulang tahun Bindu. Dan tikus kecil lain sepertimu akan datang ke pesta itu, sayang. Kau adalah sahabat raja, bukan? Jadi aku ingin kau menghadiri pesta itu. Bukan sebagai Rani sang pelayan. Tapi sebagai sahabat raja. Yaitu sebagai Rani Gayatri. Aku ingin kau memakai pakaian ini dan membuatmu seperti ratu dari istana ini. Bukankah raja menganggapmu sebagai keluarga kerajaan ini? Ambillah. Kau telah berbuat banyak untuk Jivan, jadi kau ambillah hadiah ini ya. Ketika seekor tikus dapat membantu seekor kucing, maka kucing itu mempunyai kewajiban juga, bukan? Ambillah. Menurutku, raja akan sangat senang melihatmu memakai pakaian ini. Ambillah. Rani, dengarlah. Aku harap kau tidak berbicara pada siapapun di istana. Apakah mereka menanyakan sesuatu tentang nenekmu atau aku? Ada wanita seumuran dirimu di istana dan dia adalah Bindu. Bagaimana wajahnya? Maksudku bagaimana tingkah lakunya? Apakah dia memiliki sopan santun yang baik? Aku yakin kau pasti berteman baik dengannya, kan? Aku telah kehilangan teman yang aku miliki karena sumpah diamku ini. Rani, kenapa kau tidak mengatakan apapun? Apa telah terjadi sesuatu? Apakah ayah lupa? Ayah membuatku membuat sumpah diam. Sumpah diam? Oh Rani, aku memintamu untuk tidak berbicara di dalam istana, bukan di dalam rumah sendiri. Kau bisa bicara di dalam rumah. Tidak ada yang terjadi padaku. Beritahu aku, bagaimana wajahnya? Ayah, aku sedang tidak ingin berbicara kepada siapapun sekarang termasuk tentang Bindu. Dan tahukah ayah, sulit sekali untuk tetap diam. Dan aku mendapatkan masalah karena janjiku kepada ayah. Masalah yang besar. Rani! Ya ampun, hanya Dewi yang tahu apa yang terjadi pada wanita itu. Yang dikatakan Ibu Suri itu benar. Aku terlihat sangat berbeda dengan pakaian ini. Raja Baja tidak akan mengenaliku dengan baju ini. Raja Baja benar-benar tidak mengenaliku.
dia tidak akan mengira aku akan bersahabat dengan orang yang rakus. Sejak dulu dia pemarah, dia bukan orang yang sabar dan aku tidak dapat menjelaskan kesalahpahaman ini karena sumpah diamku terhadap ayah. Aku berharap dapat bicara dengan raja tanpa harus melanggar sumpah diamku. Rani? Wah. Dari mana kau dapat pakaian ini? Karena ini adalah perayaan ulang tahun Bindu, penyihir dari istana. Rani, kau tidak boleh menerima apapun dari mereka. Walaupun kau sudah masuk ke dalam perangkapnya, kau tidak akan tahu jebakan apa yang dibuat untukmu. Ayah, dia telah memberikan aku pakaian ini, jadi aku akan datang ke acara ulang tahun Bindu sebagai teman Raja Baja, bukan sebagai pelayan, Ayah. Setelah kau memakai pakaian ini, kau sudah berubah menjadi orang lain. Dengarkan aku, Rani, kau tidak perlu mengubah identitasmu dengan pakaian bagus ini. Rani, jangan lupa siapa dirimu sebenarnya. Kau hanyalah anak keluarga miskin. Kau bukan seorang putri. Tolong dengarlah, Rani. Aku tidak ingin orang-orang berpikir kalau kau adalah seorang putri dan kau bukan anakku. Rani sayang, ini adalah jati dirimu. Aku tidak ingin kau memakai pakaian milik orang lain. Kenapa kau memarahinya, ha? Pergi dan ganti baju. Rani, aku menyuruhmu ganti baju. Ibu, dia Suarna Laika yang sudah memberikan pakaian itu. Tapi aku tidak ingin dia menjadi pusat perhatian. Itulah sebabnya aku melarangnya untuk memakai pakaian itu. Kau dapat memberitahunya secara baik-baik, Lakan. Rani masih belum dewasa. Dia belum tahu apa-apa. Kenapa Suarna melakukan itu? Ini semua adalah kesalahannya. Apa aku menjadi orang yang berbeda apabila memakai pakaian ini? Rani, kau tidak boleh menerima apapun dari mereka. Kau tidak akan tahu jebakan apa yang dibuat untukmu. Ketika aku memakainya, aku bukan putri dari ayahku. Tetapi ayah telah membuatku bersumpah kepadanya. Artinya, aku boleh bicara kepada raja apabila aku memakainya. Dan tidak akan terjadi apapun pada ayah. Tetapi ayah telah melarangku untuk memakainya. Oh, ayah. Rani tidak mau bicara denganku kalau di istana. Tapi kalau di rumahnya, aku yakin dia pasti akan bicara denganku. Sedang apa kau di sini? Aku datang untuk bertemu Rani. Baiklah. Apa kau sendirian? Iya. Bagus. Sekarang kembalilah ke rumahmu melalui jalan yang kau lewati tadi. Rani tidak akan bertemu denganmu. Aku datang ke sini untuk membujuk Rani karena dia kesal padaku. Kau tidak perlu susah-susah membujuknya. Dan kau bukanlah teman Rani lagi. Lagi pula dia tidak ingin menemuimu. Dan aku tidak mengizinkan dirimu untuk datang ke rumah ini lagi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Aku harus bicara pada Rani. Begitu dia datang ke istana. Aku akan bertemu dengannya besok dan menjelaskan semuanya.
menebak siapa dia ini. Ayo tebak. Wah, terima kasih, Nenek. Kau dapat menebaknya ya? Aku tidak bisa menebaknya. Nenek membuatku terkejut. Beritahu aku, apa ada kejutan lain yang lebih mengejutkan dariku? Hah? Aku harus melihat kado lainnya dulu untuk mengetahuinya, Nenek. Bantu aku. Ayo, ikuti dia. Sepertinya Swarnaleka sedang menunggu hadiah. Hadiah yang sangat penting untuknya. Begini Rani, kembalikan pakaian ini kepada Ibu Suri saat kau datang ke sana. Apabila dia bertanya padamu, jangan katakan kenapa kau mengembalikannya. Ketika tiba saat yang tepat, Swarnaleka akan memberiku tanda, dan aku akan dapat bertemu dengan anakku. Aku akan memberikan boneka buatanku kepada anakku itu. Raja, apa yang kau lakukan di sini? Kita kan sedang bermain. Ayo main. Kau cari apa? Balonnya. Aku. Itu. Raja, kau lucu sekali. Kemarin kau sangat senang dengan acara ulang tahunku. Tapi sekarang kau belum mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Selamat ulang tahun. Sini, aku akan memberimu boneka beruang yang sangat besar. Aku lapar. Ayo. Aku tahu kalau Raja Baja sedang mencariku. Aku harus bicara dengannya. Tapi bagaimana caranya? Apabila aku bicara dengannya, aku akan melanggar sumpahku kepada ayah. Dan apabila aku tidak bicara dengannya, maka hati Raja Baja akan hancur lebur. Aku tidak ingin hatinya hancur. Hanya ini yang dapat menolongku. Dan ayah berkata, aku akan menjadi orang lain apabila memakainya. Aku bukan anak ayah, jadi aku akan memakainya dan berbicara kepada Raja. Raja, maafkan aku ya. Seharusnya aku tidak mengatakan hal buruk tentang temanmu Rani. Apabila aku melihatnya secara langsung pasti akan berbeda keadaannya. Tapi itu tidak terjadi. Aku tidak memiliki bukti yang kuat, Raja. Apabila kau berkata bahwa Rani bukan wanita seperti itu, pasti benar adanya. Lagi pula Rani adalah temanmu kan? Semuanya baik-baik saja, Nenek. Tapi kenapa kadal itu menjauh dariku? Seperti apa yang aku kira, Rani adalah seorang wanita yang kehilangan jati diri dalam kemewahan istana ini dan ingin menjadi bagian dari kemewahan ini, atau dia ingin menjadi seperti penghuni istana. Aku juga berpikir dia adalah wanita yang lebih memilih celengan babi. Di antara celengan dan persahabatan, kau pikir saja sendiri apa yang sebenarnya yang ada dalam pikiran Rani. Sementara teman-temanmu menunggu untuk hadir dalam pesta, sedangkan dia entah kemana. Jadi untuk saat ini kau tidak usah memikirkan Rani lagi, Raja. Ketika Raja melihat tikus itu memakai baju yang mahal, aku akan meyakinkannya bukan hanya penampilan tikus itu yang berubah, tapi dirinya juga telah berubah. Tikus? Oh. Wah. Kau terlihat seperti seorang ratu. Raja akan merasa senang ketika melihatmu. Iya, semoga saja. Tapi di mana Raja Baja? Apa kau mencari raja?
Maukah kau melakukan sesuatu sebelum bertemu dengannya? Begini, ibunya Jivan telah memesan coklat mahal untuk Bindu. Tapi Jivan menghabiskannya. Astaga, rakus sekali. 2 kerbau saja tidak akan bisa makan seperti dia. Tapi kita harus memberikan hadiah untuk Bindu, bukan? Bagaimana kalau kau pergi ke kamar Jivan dan ambil celengannya, lalu berikan kepada Jivan. Lalu Jivan akan mengambil uang itu dari celengan itu dan memberikannya kepadamu. Dengan uang itu pergilah dan beli hadiah untuk Bindu atas nama Jivan. Kau mengerti? Sekarang pergilah. Jebakan sudah siap. Aku tinggal menunggu kau terjebak. Wah, Apa kau melihat Rani? Raja, apa kau mencari Rani? Aku tadi melihatnya menuju ke ruangan tempat penyimpanan. Kalian pergilah, aku ingin bicara dengannya. Aku tidak mungkin memecahkan celengan yang isinya hanya cukup untuk membeli permen. Tapi karena kau adalah temanku, aku akan lakukan dan uangnya akan kuberikan padamu. Kau senang? Aku juga merasa sedih, Raja. Tapi mau apa lagi? Kau telah melihatnya sendiri, bukan? Aku tahu sejak awal bahwa wanita ini bukan teman yang baik untukmu. Rani, kau kemana saja? Badanku pegal-pegal menyiapkan minuman ini untuk anak-anak. Ayo, ambil nampan ini dan berikan minuman ini pada mereka. Ayo, ayo. Hei, kenapa kau menolaknya? Ayo cepat. Ayo, Rani. Ya. Ya ampun, aku baru menyadari penampilanmu hari ini. Penampilanmu sangat berbeda. Kau terlihat seperti ratu, Ratu Rani yang cantik. Bibi Gulabu, aku datang sebagai tamu. Rani, hari ini kau tidak terlihat seperti pelayan, tapi seperti tamu. Aku sudah mencoba memberitahumu sejak tadi bahwa aku di sini sebagai tamu. Siapa yang tidak sengaja memberimu pakaian sebagus ini? Apabila ada lekukan pada tanah liat yang masih basah, maka kendi itu akan terlihat cacat. Kau telah membuat kesalahan besar, tikus kecil. Raja tidak akan mau menjadi temanmu lagi sejak saat ini. Tidak akan.
Apa yang Raja lakukan di sini? Apa yang Swarnaleka dan Bindu bicarakan selama Raja berada di sana? Kau telah melihatnya sendiri, bukan? Aku tahu sejak awal bahwa wanita ini bukan teman yang baik untukmu, Raja. Bindu, Ibu punya hadiah spesial untukmu. Sebuah kejutan. Kejutan? Apa hadiah itu ada di sini? Beritahu aku, Ibu, di mana? Anak ini sudah tidak sabar. Berikan hadiah itu padanya, Swarnaleka. Aku telah mengetahuinya sejak lama. Aku ingin lihat hadiah spesial apa yang kau beli untuk anakmu. Di sini sangat panas. Sampai-sampai aku berkeringat. Sayangku terlihat sangat berbeda hari ini. Sepertinya aku melihat tanda-tanda kehancuran. Kau benar, Ibu Suri. Wajahnya terlihat pucat hari ini. Bara api itu telah bersinar selama 7 tahun. Bagaimana bisa dipadamkan dengan air hari ini? Karena kau telah menginjak seekor ular. Bagaimana mungkin? Ular itu tidak kesakitan. Itu tidak mungkin. Pasti karena hadiah itu. Dengarlah, kau harusnya tidak menyembunyikan sesuatu dari orang yang lebih tua dari keluarga ini. Sekarang beritahu aku, apa rahasianya? Itu... Ayo beritahu. Aku tahu apa hadiah kejutannya. Pak Juman, Nona Gulabo, bawa masuk kuenya. Kalian ingin tahu apa hadiahnya itu, bukan? Ini adalah hadiah istimewanya. Kalian harus ikut memakan kue ini. Ayo Bindu, kita potong kuenya. Kau senang? Aku yakin dia merencanakan sesuatu. Aku telah membereskan tikus kecil dan sekarang aku harus mengawasinya. Ayo sayang, ayo anak-anak. Ayo Bindu, potong kuenya. Aku tidak akan memotongnya tanpa Raja. Sayang, tapi teman-temanmu sudah menunggu. Raja akan segera datang. Aku tidak mau memotongnya. Raja Baja kemana ya? Aku ingin menemui dan berbicara kepadanya. Aku telah memakai pakaian bagus ini, aku bukanlah anak ayah. Jadi aku dapat berbicara kepadanya. Dan apapun yang terjadi, aku hanya akan bicara kepadanya, tidak dengan orang lain. Bindu, ayo potong kuenya. Aku tidak mau memotongnya. Oh, kau sudah tidak sabar ya? Ada 2 alasan yang membuatnya khawatir. Antara kau ingin bertemu seseorang atau kau ada janji dengan seseorang. Maukah kau memberitahu aku apa alasannya? Apabila Bindu memintamu untuk menunggu Raja, kita tunggu saja Raja. Kuenya sangat indah. Sayangnya belum bisa dipotong karena menunggu Raja. Hanya Tuhan yang tahu di mana Raja berada. Aku akan menemui Raja Baja dan menerangkan semua kesalahpahaman ini.
Raja Baja, aku tahu kau resah oleh sikapku. Karena aku tidak berbicara kepadamu. Tapi aku telah memakai pakaian ini. Aku tidak ingin bertemu denganmu atau melihat penampilanmu saat ini. Pergilah dari hadapanku. Karena Bindu sedang menungguku. Raja sudah datang. Ayo kita berdoa dulu. Apa doamu? Ayo potong kuenya. Ayo potong kuenya. Selamat ulang tahun. Si Rakus telah membeli hadiah. Mengapa Ibu Suri memerintahkan aku untuk mengambil uang tersebut? Ambil ini Bindu, ini untukmu. Selamat ulang tahun ya. Jam tangan. Dia sangat bahagia memperhatikan jamnya. Aku akan mengambil uang yang tadi. Wah, jam ini sama dengan punyamu. Iya, supaya kau mengingatku setiap kali kau melihat jam itu. Jam akan berubah setiap waktu, tapi seorang teman tidak akan berubah. Aku telah berikan jam seperti itu pada seseorang. Tapi orang itu berubah menjadi orang yang sangat bodoh. Berjanjilah padaku, Bindu. Kau tidak akan seperti itu. Kau keluargaku dan akan selalu begitu. Ambil ini. Apa ini? Ini jam tangan. Ini hari yang paling bahagia untukmu. Aku merasa hanya nenek yang sayang padaku, tapi kali ini aku sadar bahwa kau Kadal adalah sahabatku. Ini untuk persahabatan kita. Raja Baja dia mengatakan hal yang sama kepada semua anak perempuan. Aku akan menjadi sahabat setiamu seumur hidupku. Dan aku akan mengingat ini selama-lamanya. Tunggu dulu, Kadal. Wah, kau makan, minum, bersendawa, lalu pulang begitu saja. Kau datang seperti tamu yang hanya untuk makan saja. Apa tidak ada yang mengajarimu? Kalau tamu itu datang harus membawa kado. Kau ini sangat tidak tahu malu. Apa tidak ada yang mengajarimu? Tidak sopan untuk datang ke pesta ulang tahun hanya untuk makan. Kau harus membawa hadiah. Tidak tahu malu. Meskipun ini bukan salahmu, aku yakin kau tidak pernah menghadiri pesta di desamu. Untuk memberikan hadiah, kau harus memecahkan celenganmu. Dan kau tidak memiliki celengan, bukan? Sebenarnya dia itu siapa? Dia adalah seekor kadal. Hidupnya hanya menempel pada cahaya yang bersinar paling terang. Namanya adalah Rani dan memakai baju yang mahal. Tapi sebenarnya, dia adalah pelayan di rumah ini. Dia ingin menjadi seperti kita, tapi dia tidak akan mungkin menjadi bagian dari istana ini. Apakah benar kau meminjam baju itu? Benar kan? Akhirnya kau menyadarinya. Dia memanfaatkan perkelahian kita. Aku tahu kau memecahkan celenganmu dan memberikan uang padanya. Dan kau juga memberikannya baju. Sekarang celenganmu juga kosong, jadi kau bukan lagi temannya.
Dia ingin berteman dengan orang yang memiliki celengan lebih besar. Apa kau tahu seperti apa kadal itu? Rani adalah wanita yang baik. Tapi dia seperti layang-layang, berubah haluan mengikuti angin. Saat ini kau dapat memberikan uang banyak padanya. Sampai saat ini kau dapat memberikan uang. Tapi sekarang Jivan adalah kesayangan Raja Kaal. Jadi, dia dapat memenuhi keinginan Rani lebih dari kemampuanmu. Mereka tidak ingin berteman dengan para lelaki. Mereka ingin berteman dengan celengan babinya saja. Wajahnya baik, tapi hatinya jahat. Orang yang miskin memiliki pikiran yang sempit.